Tahun 2020 segera berakhir. Beragam peristiwa mengalir deras di sepanjang tahun ini. Di antaranya soal virus corona yang memasung aktivitas warga hingga merontokkan roda perekonomian. Selasa 24 Maret 2020. Beginilah kondisi RS warga Desa Cibatu Ireng, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya saat akan dibawa ke rumah sakit. Kondisinya sudah kritis. Petugas medis segera membawa RS ke rumah sakit menggunakan ambulans Gesit 119. Sebelumnya, ia telah berobat ke klinik yang berada di Jalan Raya Karangnunggal. RS menderita demam tinggi, batuk, dan sesak napas. Ia dibawa ke rumah sakit, namun nyawa RS tak tertolong. Ia menghembuskan nafas terakhir saat dirawat di rumah sakit. Kamis 26 Maret 2020. Pemerintah Desa Cibatu Ireng, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya proaktif mencegah penyebaran virus corona. Bersama polisi dan TNI melakukan penyemprotan disinfektan di semua dusun dan fasilitas-fasilitas umum. Sehari sebelumnya telah dilakukan upaya serupa, terutama di rumah Rosta dan area sekitarnya. Rosta adalah warga Desa Cibatu Ireng yang meninggal dunia saat dirawat di Rumah Sakit SMC Singaparna, Selasa 24 Maret 2020 dini hari. Ia diduga terinfeksi virus corona. Senin 30 Maret 2020. Plaza Asia Tasikmalaya, pusat perbelanjaan terbesar di Priangan Timur, menghentikan operasionalnya mulai 30 Maret hingga 8 April 2020. Namun, untuk supermarket dan beberapa gerai masih ada yang buka. Selasa 31 Maret 2020. Pemerintah Kota Tasikmalaya mulai menerapkan karantina wilayah parsial. Aktivitas warga dibatasi. Jalan-jalan utama ditutup, sehingga tidak bisa dilewati kendaraan. Ini dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Kamis 23 April 2020. Ramadan tahun ini dijalani saat mewabah virus corona. Beberapa daerah melarang salat tarawih berjamaah di masjid. Di Masjid Agung Kota Tasikmalaya pun tampak berbeda. Biasanya di hari pertama salat tarawih, masjid penuh. Jemaah bisa mencapai 3.000 orang. Tahun ini berbeda. Masjid masih digunakan salat tarawih, tapi terbatas. Hanya untuk warga sekitar. Di Ramadan malam pertama, hanya ada beberapa syab yang salat tarawih. Itu pun antar jemaah berjarak 1 meter. Rabu 29 April 2020. Virus corona benar-benar telah memasung aktivitas warga. Perjalanan Tasik-Bandung bisa ditempuh dalam waktu yang sangat cepat. Hanya 1,5 jam. Biasanya butuh waktu 3 jam. Itu lantaran selama di jalan tidak ada bus. Di titik-titik keramaian seperti pasar pun tak ada macet. Jalan relatif lenggang. Rabu 6 Mei 2020. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai menerapkan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Itu berlaku mulai 6 Mei sampai 19 Mei 2020 dan diterapkan di seluruh kota kabupaten di Jawa Barat. Minggu 24 Mei 2020. Masjid Agung Kota Tasikmalaya masih dijadikan tempat salat Idul Fitri 1441 Hijriah. Meski tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya, jemaah memenuhi masjid dan meluber sampai ke jalan. Kendati demikian, jemaah menjalankan protokol kesehatan dengan menjaga jarak dan pakai masker. Lantaran sedang dalam masa PSBB, salat Id di Masjid Agung Kota Tasikmalaya ini hanya diperbolehkan untuk warga sekitar. Wali Kota Tasikmalaya dan jajarannya yang biasa salat Id di masjid ini tidak hadir. Senin 1 Juni 2020. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Namun, itu diberlakukan di 15 zona biru yang dinilai telah mampu menangani dan mengendalikan penyebaran COVID-19. Beda dengan PSBB, dalam AKB ini tidak ada penutupan jalan, tapi protokol kesehatan tetap diwajibkan. Ada yang berbeda dari penerapan AKB ini, seperti toko menyiapkan tempat cuci tangan atau menyediakan hand sanitizer. Yang paling mencolok adalah petugas jaga. Di beberapa titik ada petugas dari polisi, TNI, Dishub, dan Satpol PP. Mereka duduk-duduk di depan toko. Senin 13 Juli 2020.
Tahun ajaran baru 2020-2021 sejatinya dimulai sejak 13 Juli 2020. Namun, karena pandemi COVID-19 belum berakhir dan malah terjadi penambahan kasus, pemerintah masih menjalankan kebijakan belajar dari rumah atau BDR. Sampai kapan? Tidak ada yang bisa memastikan itu. Di awal terjadi pandemi, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya misalnya membuat kebijakan belajar dari rumah sampai akhir Mei 2020. Namun, lantaran COVID-19 secara nasional belum bisa dikendalikan, kebijakan belajar dari rumah diperpanjang sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Senin 24 Agustus 2020, sejumlah pengendara kendaraan bermotor yang tidak mengenakan masker kena razia tim penanganan COVID-19 Kota Tasikmalaya. Razia yang dilakukan di pusat kota ini menjaring banyak pelanggar yang didominasi pengguna kendaraan roda 2. Mereka yang tidak menggunakan masker disuruh berhenti untuk kemudian didata dan diberikan sanksi. Jika tidak mau push up, sanksinya harus menyapu jalan. Mengenakan rompi bertuliskan pelanggar protokol kesehatan. Para pelanggar banyak yang memilih sanksi push up ketimbang menyapu jalan. Jumat 25 September 2020, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengukuhkan 7 pejabat sementara bupati dan wali kota yang mengikuti Pilkada serentak 2020. Pengukuhan yang dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan dan diikuti oleh masing-masing daerah secara virtual ini digelar di Sor Arca Manik, Kota Bandung. Selasa 13 Oktober 2020, Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman bercerita soal pengalamannya selama menangani COVID-19. Saat memberi sambutan dalam bimbingan teknis pengelolaan administrasi bantuan keuangan partai politik, ia mengaku kelimpungan menyalurkan bantuan sosial karena data penerima kadang tidak sesuai antara yang diajukan dengan yang terjadi. Budi menyebutnya pabaliut. Cerita lain yang disampaikan Budi adalah soal ditolak oleh istrinya saat pulang malam setelah memimpin rapat penanganan COVID-19. Tidak ada honor spesial pun demi Allah, saya bilang. Wali kota, Kapolres, semua sekda, semua pengurus di Satgas ada. Ya, walaupun daerah lain ada honor 6 juta, nggak ada, tidak adil lah, saya bilang. Rapat sampai malam, balik ke Anir. Saya pulang pasti istri saya nggak terima, harus mandi dulu. Menggigil suka jeruk. Karena saya udah diswab 2 kali gitu kan, saya punya cucu gitu. Kemarin bulan puasa 4 orang, saya cucu, pegawai, anak 2 belimbus di rumah. Anak coba mau tidak berdebaran di saya bagaimana? Oh bintang, tiba-tiba hasilnya Pak, kalau positif, alhamdulillah. Jadi DPD alhamdulillah. Kamis 5 November 2020, KPU Kabupaten Tasikmalaya menggelar debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati yang dilangsungkan di gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Masing-masing pasangan calon diberikan waktu 2 menit untuk memaparkan visi misi dan program kerja jika nanti terpilih sebagai bupati dan wakil bupati. Debat antar kandidat ini dilangsungkan tidak seperti pilkada-pilkada sebelumnya. Selain para pasangan calon yang diperbolehkan masuk ke ruangan debat adalah tim sukses yang jumlahnya pun dibatasi. Tidak ada riuh rendah para pendukung seperti yang biasa terjadi dalam debat. Rabu 9 Desember 2020, Pilkada serentak tahun ini digelar di masa pandemi COVID-19. Untuk mengantisipasi terjadinya penyebaran kasus, sejumlah upaya dilakukan penyelenggara pemilu. Di antaranya, sebelum masuk tempat pemungutan suara, pemilih wajib dicek suhu, cuci tangan, dan memakai sarung tangan. Bahkan, semua pemilih diharuskan membawa pulpen sendiri untuk tanda tangan kehadiran di TPS. KPU pun mengatur jam datang ke TPS sehingga tidak terjadi kerumunan pemilih sebelum masuk bilik suara.